Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada bab 4 tentang procedure text. Learning objective, tujuan pembelajaran kita adalah students are able to describe how something is made step by step. Students are able to identify parts of procedures. Students are able to identify language of procedures. Peserta didik mampu menjelaskan bagaimana sesuatu benda dibuat tahap demi tahap. Peserta didik mampu menjelaskan atau mengenali bagian-bagian prosedur, dan juga para peserta didik mampu menjelaskan atau mengenali bahasa dalam procedures. Procedure text of recipe. Jadi ada 3 bagian pada susunan kalimat prosedur. Yang pertama ada definisi. Definisi dari procedure text is the text is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi prosedur teks itu adalah teks atau kalimat yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana sesuatu benda itu dibuat melalui berbagai tahap tindakan atau aksi. Dan menjelaskan juga bagaimana orang-orang melakukan perbedaan proses dalam langkah-langkah membuat sesuatu. Sementara ada juga pengertian dari resep, yaitu adalah a set of directions with a list of ingredients for making or preparing something, especially food or drink. Resep adalah rangkaian arahan atau rujukan arahan dengan daftar-daftar bahan-bahan untuk membuat atau mempersiapkan sesuatu, contohnya seperti makanan dan minuman. Jadi bedakan antara prosedur teks, prosedur misalnya menggerakkan suatu benda, dan juga resep. Dan untuk pada pagi hari ini kita akan belajar fokus tentang resep. Generic structure dari bagian resep, tentang prosedur teks, tentang resep. Yang pertama itulah goal atau tujuannya, yang berisi tujuan dari teks. Contohnya how to make spaghetti. It is contain the purpose of the text, for example how to make spaghetti. Jadi tujuan dari pembuatan prosedur teks adalah menjelaskan bagaimana spaghetti itu dibuat. Lalu yang bagian kedua, material or ingredient. It is contained of the materials that used in the process. For example, the material to cook omelette are egg, onion, vegetable, oil, and so on. Jadi material and ingredient itu berisi tentang penjelasan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat makanan tersebut. Di situ contohnya adalah membuat omelet, kita menggunakan telur, bawang, minyak sayur, dan lain-lain. Dan yang struktur yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. It is contained of the steps to make something in the goal. For example, first, wash tomatoes, onion. Second, cut the onions, become slice, and so on. Jadi langkah-langkahnya berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Contohnya adalah pertama, wash tomatoes, mencuci tomat, bawang. Second, cut the onions, become slice, and so on. Dalam bahasa Inggris, penggunaan kata first and second dalam bagian steps itulah bahasa atau language features dari kalimat procedure text. Untuk language feature-nya of procedures, kalian bisa pelajari di halaman 33 di bab 4 tentang language feature of procedures. Ada 3 bentuk, imperative, noun phrases, and adverbs of manner. Jadi misalkan pertama, setelah itu, lalu, segala macamnya yang jika kalian pernah melihat resep, itu adalah bentuk kalimat atau rangkaian kalimat yang digunakan untuk mengurutkan hal-hal yang perlu dijelaskan dalam resep, seperti itu. Jadi ini generic structure-nya. Lalu yang selanjutnya adalah the purpose of procedure text. Tujuan dari teks prosedur tersebut itu apa? The purpose is to tell the reader to do or make something. It is a process or series of acts, especially of practical or mechanical nature in a particular form of work. Tujuan dari prosedur teks adalah untuk menceritakan kepada para pembaca untuk melakukan atau membuat sesuatu.
Dan prosedur teks itu adalah sebuah proses rangkaian tindakan, khususnya dalam hal praktis atau mekanis dalam beberapa bentuk pekerjaan. Contohnya seperti itu. Contohnya dalam menggerakkan mesin, kita menggunakan yang namanya prosedur teks tentang langkah-langkah cara menghidupkan mesin dan sebagainya. Jadi itulah tujuan dari prosedur teks. Untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau menyelesaikan atau membuat sesuatu. Oke, untuk tugas ini Bapak akan berikan 10 butir soal. Kalian kerjakan di Google Form. How to make cotton ice. Ada 10 soal. From number 1 until number 10. Jawabannya kalian pilih antara ini. Dari A sampai J. How to make cotton ice. Materials, bahan-bahan. Here are some materials to make cotton ice as follow. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat es cotton. 100 gram boiled seeds to mature. 100 gram rebus biji yang matang. B. 100 gram green beans boiled and drained. 100 gram kacang hijau direbus dan dikeringkan dan disaring. C. 2 pieces of white bread cube. 2 helai roti putih. D. 50 gram shelled peanuts fried. 50 gram kacang goreng kupas. E. 550 gram candied fruit thin slices. 50 gram manisan tipis. Yang B. Raw ginger syrup. Cara membuat ginger syrup. Number 2 of water. Number 3 sugar. Number 2 stalks. Stalks itu artinya batang. D. 2 pandan leaves. E. 50 gram ginger. C. Supplementary materials 100 milliliters with condensed. 6. To taste. Here are some steps to make cotton ice as follow. Bagian steps. Make ginger syrup by boiling all with the ginger syrup over low heat, stirring evenly until boiling and allow cooling. Buat sirup jahenya dengan merebus semua dengan sirup jahe dengan temperatur suhu yang rendah. Aduk secara rata sampai mendidih. 8 dan biarkan mendingin. Prepare, siapkan, then put all the ingredients into its cotton. Siapkan, lalu masukkan semua bahan-bahan ke dalam sekotong. Nomor 10, the ginger syrup, and then add ice cubes and condensed milk. Sirup jahe, lalu tambahkan batu es dan susu kental manis. And the last one, ready to serve, siap disajikan. Jadi kalian cari jawabannya itu bagian kata yang rumpang dengan jawaban yang ada di sini dari A sampai J. Kalian kerjakan di Google Form. Jika ada yang tidak ada ditanyakan, jika ada yang kurang paham bisa WA ke Bapak. Okay, I think that's it and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.